Selamat sore ibu-ibu sekalian. Selamat datang di persekutuan Kamis online di KF Cibadak dan hari ini kita punya sebuah tema murid yang dikasihi. Mari kita buka terlebih dahulu. Kita mau pujikan sebuah pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ya, mari kita buka di dalam doa. Saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami mendengar panggilan Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama memuji dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami pada saat ini sudah berkumpul, sudah bersatu hati untuk bersama-sama duduk di kaki Tuhan, untuk segera menikmati hadirat Tuhan di dalam persekutuan sore ini. Untuk itu ya Tuhan, pimpinlah jalannya persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga kami semua dapat betul-betul merasakan dan juga menikmati baik itu hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan juga persekutuan sesama anggota Cibadak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang tidak dapat hadir pada sore hari ini, supaya Tuhan juga yang sertai dimanapun mereka berada, dan apapun yang pada saat ini tengah mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua
bernyanyi, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendakku temui, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Ya, sebelum kita bersatu hati di dalam renungan, kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Untuk itu, ya Tuhan, hadirlah di dalam setiap hati kami, supaya firman Tuhan ini betul-betul berbicara kepada kami masing-masing, menurut pergumulan kami, menurut kisah dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami terima pada saat ini dapat betul-betul dapat menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan dan juga menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu sekalian, saya ajak kita semua membuka kitab Yesaya. Kita akan bersama-sama memperhatikan pembacaannya dari ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semua.
Kita bersama-sama memperhatikan Yesaya 50 ayat 4-9 demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai atau diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa memelihara dan mendengar firman Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya mau berbagi tentang sebuah tema, yakni murid yang dikasihi. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin kita semua pernah sebelum kita mungkin menjadi pengajar ya, baik itu mungkin memang ada yang jadi guru, mungkin ada juga yang mengajarkan rekan-rekan kerja, atau juga mengajarkan anak-anak di rumah. Kita pasti pernah menjadi seorang murid ya, baik itu di sekolah dan juga mungkin di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah kita sensasi jadi murid ya? Kita kan senantiasa, saya pun juga kalau sedikit sharing begitu ya, mungkin Bapak Ibu juga sedikit banyak bisa bosan juga ya. Kalau kita 5 minggu, saya khotbah 4 kali. Ya. Ibu dengar saya khotbah juga 4 kali. Belum tentu semuanya bagus. Kalau lagi habis idenya kan bisa aja bingung ya. Ini pakai cerita apa lagi nih, ceritanya kemarin udah diceritain gitu ya. Ilustrasinya udah dipakai 2 minggu yang lalu. Ya, kisah tokoh ini pasti udah sering didengar. Itu kalau saya bikin khotbah begitu tuh ya pergumulannya Bapak Ibu. Jadi begitu khotbah, Bapak Ibunya juga udah tahu nih kayaknya. Udah pernah denger nih gitu ya. Mau berusaha lucu juga pasti udah nggak lucu nih, udah pernah denger kan soalnya gitu. Jadi saya pun sekarang itu sudah sangat-sangat lebih seringnya tuh mengajar daripada diajar, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada perasaan begitu ya, ngajarin anak, nanti ngajarin temen kerja di kantor, nanti ngajarin murid kalau yang jadi guru. Kita selalu dan selalu terbiasa untuk mengajar. Tetapi bagaimana kita waktu jadi murid ya? Apakah kita masih ingat? Nah, justru pada hari ini kita mau mengingat kembali ya, kita itu sekalian adalah murid-murid Tuhan yang dikasihi. Seperti kesaksian Yesaya di hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yesaya bersaksi di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, lidah seorang murid itu seperti apa? Katanya, dengan perkataan seorang murid itu, aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Unik ya, biasanya kita mendengar orang yang memberikan pengajaran, orang yang memberikan semangat itu biasanya bukan murid, tetapi justru gurunya. Ya, guru yang dituntut kan untuk bikin anak muridnya itu bisa semangat, bisa kerjain tugas, nilainya bisa bagus, paham pelajarannya, dan lain sebagainya. Tetapi justru di hari ini Yesaya bersaksi, seorang murid itu lidahnya
justru memberikan semangat baru. Nah, kenapa seorang murid kok bisa memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu? Ada terusannya Bapak Ibu. Karena setiap pagi seorang murid itu dipertajam pendengarannya, ya. Ya, saya bersaksi setiap pagi iya Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi seorang murid yang baik bagi Yesaya adalah murid yang telinganya tajam. Telinganya tajam untuk mendengar apa kata gurunya, apa kata sang tuan. Begitu. Nah, inilah yang membuat seorang murid akhirnya bisa memberikan semangat baru, ya. Karena setiap hari dia dipertajam terus, telinganya diasah, pikirannya diasah, begitu. Sehingga ilmu-ilmunya terus-menerus baru, gitu ya. Sehingga ketika dia mengatakan sesuatu, dia pun juga bisa menularkan ilmu yang dia punya kepada orang-orang, terutama orang-orang yang letih lesu. Di sini menjadi sebuah gambaran yang unik sebagai orang beriman, Bapak Ibu. Kita itu tidak harus menunggu jadi guru sebetulnya. Tetapi sebagai murid pun ya, kalaupun kita sekarang seorang guru pun kita masih bisa memposisikan diri kita sebagai murid, ya, yang masih harus belajar, yang masih harus mendengar. Tetapi murid yang demikian itu yang dipakai Tuhan untuk bisa memberikan semangat. Nah, ini di balik kerendahan hati itu sebetulnya kita diajak untuk percaya diri. Untuk bisa membantu orang, kita perlu juga percaya diri. Kita punya ilmu-ilmu itu. Ilmu itu yang diajarkan Tuhan. Nah, kuncinya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat kelima, disitulah kita bisa melihat kuncinya. Ketika Tuhan Allah membuka telinga Yesaya, dia tidak memberontak, dia tidak berpaling muka. Ya. Kalau kita kan sekalian itu mungkin kalau anak-anak yang masih kecil begitu ya, guru-guru sekolah minggu ngadepin anak-anak atau orang tua ngadepin anak di rumah yang masih kecil-kecil, seringkali mungkin mereka melawan ya kalau mau dikasih tahu. Ya mungkin melawannya tidak aneh-aneh, tapi ya begini-begini gitu ya, nggak mau, apa sih gitu ya, malingin muka lah, apa sih nggak mau dengerin gitu. Tetapi ya saya memberitahu kuncinya. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena aku ketika Tuhan berbicara, aku tuh tidak memalingkan mukaku. Itu sharing yang baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang-orang yang mau tumbuh, mau di hal apapun juga saya rasa memang kalau dia harus mendengar ya dia tahu, dia mendengar begitu ya. Saya rasa orang-orang di pekerjaan pun sama ya. Orang-orang yang tadinya semula nggak bisa apa-apa, kok bisa cepet ya? Ya karena itu, ketika dia diberikan informasi, diberikan pengajaran, ya dia sediakan telinganya. Apa sih yang menjadi ilmu hari ini? Dan itu semua dipertimbangkan oleh murid ini, ya, seperti Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk hal ini saja menurut saya kita harus bisa belajar ya. Sebagai murid yang dikasihi sebetulnya ya murid yang dikasihi itu sama gurunya biasanya dikasih apa sih? Apakah murid yang dikasih itu dikasih permen, dikasih pulsa? Kan enggak ya. Pasti guru yang sayang akan memberikan ya ilmu. Ya, tidak ada yang lain. Nah, berarti kalau kita merasa diri kita adalah murid yang dikasihi, otomatis kita pun juga memberikan diri. Kita tahu, oh aku murid yang dikasihi. Tuhan itu mengasihi saya sebagai seorang murid juga. Maka dari itu kerinduan Tuhan yang mengajarkan terus setiap hari. Ada aja hal yang bisa buat kita untuk belajar lagi dan lagi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, di hal ini saya rasa kita perlu bersama-sama memperhatikan ya, kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah seringkali justru ketika Tuhan itu rindu mengajarkan kita, kitanya lari, ya, kitanya memalingkan muka, seperti kata Yesaya, memalingkan muka ke belakang, tidak mau menghadap sang guru, gitu ya, yang ingin rindu mengajarkan kita berbagai macam hal. Nah, mari Bapak Ibu Saudara,
kita sendiri mengecek gitu ya, bagaimana diri kita. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, jangan salah bahwa murid yang dikasihi seringkali juga menerima sebuah perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Bisa jadi dalam rangka untuk mendidik juga ya. Tuhan mengajarkan kita sesuatu tetapi dari pergumulan-pergumulan, bahkan dari tindakan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Yesaya bersaksi di ayat ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bapak Ibu Saudara, tadi kan kita sudah tahu ya, murid ini juga memberikan perkataan-perkataan semangat, perkataan-perkataan yang membawa berkat. Tetapi ternyata ada orang-orang yang menanggapinya dengan negatif. Orang-orang ini justru memukul punggung si murid ini, ya, meludahi, mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi di ayat ke-7, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu, saya punya pengalaman sedikit saja di SMP. Dulu saya diajari oleh guru di SD gitu ya, guru bahasa Inggris, kalau 15 itu nyebutnya 15. Ya, 15. Tapi suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya sudah duduk di bangku SMP, guru ini mengatakan 15. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15 katanya. Lah saya kan bingung. Saya tengok sama teman saya, kok 15 sih? Kok 15 ya? Terus kita tunjuk jari. Pak, salah Pak. Bukan 15 Pak, 15. Nah, karena guru kan ya, waktu itu ya guru zaman dulu kan ya begitulah. Tuh, bukan 15, kamu yang salah kan gitu. Wah, ini guru gimana sih gitu kan. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara waktu itu ya, yang benar itu 15. Nah, kadang kita juga bisa menjumpai yang seperti itu Bapak Ibu. Kita diajari Tuhan, guru kita itu apa. Tapi bagi orang lain yang diajari Tuhan itu salah. Contoh, Tuhan ngajarin kita jujur. Nah, bagi orang, tuh, bodoh gue, jangan jujur. Salah, malah kamu nanti nggak untung. Nih loh, caranya nih ya, saya tak kasih tahu nih. Caranya kalau sama orang ini, itu kamu puji-puji dulu dia, terus kasih apa. Nah, terus ini, nah, gol udah pasti dah, proyekmu gol. Kan bisa ya, begitu ya. Diajarin lagi sama dia. Nah, tergantung kita kan murid-muridnya ya. Apakah kita ngerasa, oh ya ini bener, ah ini loh, ilmu baru ini. Ilmu cespleng kan gitu. Jangan-jangan Tuhan memakai orang ini untuk mengajari saya hari ini. Wah, malah tambah parah ya. Tetapi seorang murid yang baik kan pastinya, loh, ini kok gitu sih? Nggak kayak yang diajarin guru saya ya. Dan bisa jadi kita malah justru ya seperti Yesaya ini mendapat perlakuan yang tidak baik. Dianggap sok suci, dianggap nggak apa sih namanya tuh terlalu lurus lah gitu ya, dianggap tidak tahu masalah yang kreatif dalam tanda kutip itu begitu. Nah, tetapi ketika kita lihat di ayat 7, ketika Tuhan datang lagi, Tuhan menyatakan siapa muridnya yang dikasihi, Yesaya bersaksi, aku tidak mendapat malu, aku tidak mendapat noda, karena justru aku bisa mempertahankan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada saya. Nah, kemudian Yesaya bersaksi lagi, dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Nah, saya pernah mendengar Bapak Ibu Saudara,
ada sebuah gereja sedang bikin seminar. Seminar ini tentang mencari pelayan. Nah, di surat-suratnya Paulus itu ada kriterianya menjadi pelayan itu bagaimana. Salah satunya adalah tidak bercacat celah. Nah, ini kan berat ya. Wah, gimana Pak? Kata jemaatnya. Ini gimana caranya? Kan semua orang nggak ada yang sempurna, Pak. Begitu. Lalu kata narasumbernya ini, dia berkata, sebetulnya artinya bukan bercacat celah, Bapak Ibu. Tapi arti tidak bercacat celah ini bisa diartikan lagi sebagai kalau orang ini dipersalahkan atau dipermasalahkan, dia tidak kedapatan bersalah. Ya, jadi beda ya Bapak Ibu ya. Orang benar itu kan tetap saja bisa dipermasalahkan, punya hal-hal tertentu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat 8 sesuai. Ketika orang mau berbantah dengan murid yang dikasihi ini, yang betul-betul menjaga apa yang Tuhan sudah ajarkan, orang-orang yang berperkara dengan dia tidak dapat melawan. Karena memang ya sudah jelas begitu ya, Tuhan yang nantinya menyatakan diri. Dan kemudian ya saya bilang, yang menyatakan aku benar itu sudah dekat. Nah, sudah dekat ini kan kita bisa artikan macam-macam ya Bapak Ibu. Bisa nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi, atau memang itu hanyalah waktu Tuhan menyatakan kita benar. Ya, saya juga pernah mendapat pertanyaan sedikit banyak dari jemaat, Pak, saya sudah benar loh gini-gini, tapi kok ada aja orang yang mempermasalahkan saya di dalam pekerjaan begitu. Jadi mengeluh lah gitu ya, berkeluh kesah. Nah, ya inilah firman Tuhan yang menjawab itu. Bahwa akan datang ketika Tuhan yang membuktikan sendiri ya, siapa yang benar. Nah, kalau sudah Tuhan yang membuktikan, pasti tidak ada yang bisa mengubah fakta itu kan. Begitu. Nah, ini yang kita juga perlu belajar, Bapak Ibu Saudara ya. Kita bersama-sama belajar bahwa pengharapan kita terletak di dalam pembuktian Tuhan ini. Ketika kita sudah simpan betul-betul ajaran Tuhan itu, ketika kita sudah setia melakukannya, nah Tuhan pun juga nantinya akan membuktikan bahwa kita pun adalah yang benar. Dan di ayat 9, di situ dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di zaman sekarang itu menarik sekali. Kenapa? Karena justru kita bisa melihat orang-orang yang bersalah di masa lalu, sekarang itu lagi waktu-waktunya diurus, begitu ya. Kita lihat di pemerintahan kan begitu juga, ya. Bahkan saya lihat itu di video-video YouTube Bapak Ibu Saudara, ada kasus-kasus misalnya ya, kasus-kasus pembunuhan misalnya. Dulu tahun 70-an terjadinya, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ternyata setelah tahun sekarang, karena kemajuan teknologi, pembunuhnya tertangkap. Itu luar biasa. Ya. Jadi maksud saya adalah, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat orang-orang yang bermaksud buruk, itu seperti kata Yesaya, bahwa mereka akan dimakan ngengat. Jadi ketika berjalannya waktu, mereka sedikit demi sedikit itu lapuk, gitu, rusak, seperti pakaian yang sudah usang. Mereka tidak bisa menampakkan diri mereka itu senantiasa baik, senantiasa benar di depan orang. Orang-orang yang seperti ini nanti pada saatnya akan terlihat, begitu. Dan akhirnya mereka akan kena batunya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari tema ini dan dari ayat kita bisa mendapatkan sebuah kabar yang baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih sering bergumul tentang apakah saya mau setia dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kalau setia resikonya banyak, tidak efisien, belum tentu ada yang mau sejalan dengan saya, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sendiri sudah memberikan berita sukacita ini. Bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan murid-muridnya yang Ia kasih.
murid-muridnya yang terkasih, ya, yang menyambut kerinduannya untuk mengajarkan sesuatu setiap hari, setiap pagi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ya, ketika kita sudah mendapat ajaran seperti ini, mendapat berita sukacita ini, maukah kita juga menanggapi, ya, menjadi murid yang dikasihi? Dan biarlah kita secara satu keluarga, ya, di dalam keluarga kita pun kita juga mengajak, ya, baik itu suami kita, anak kita, orang tua, pasangan kita lah begitu, untuk juga ikut menjadi murid-murid yang dikasihi. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya bagikan untuk kita semua pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak, Bapak Ibu. Ya, kita seperti biasa akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya ingin bertanya seperti biasa juga, apakah ada yang mau menaikkan doa syafaat secara khusus? Untuk semuanya aja Mas, kesehatan. Ya, siap Bu. Ini agak beberapa hari hujan jadinya pada agak nggak enak badan. Ya, betul. Oke, baik kalau begitu. Anak-anak, Pak. Ya, untuk anak-anak. Anak-anak SMP, SD, SMA tuh kayaknya baru PTS minggu depan. Mana besok hari Senin? Iya. Oke. Sama kuliah ya, kuliah juga ada yang baru melaksanakan ospek. Ospek sama banyak udah ada kelas tapi banyak tugas. Betul. Pada... Jadi adaptasi mereka ya. Apalagi online kan jadinya agak ini. Betul Bu. Memang harus kita doakan ini. Baik, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita dalam doa. Ibu Lomo biar berapa hari yang lalu ya neneknya meninggal. Neneknya Ibu Lomo. Oh, neneknya Bu Lomo. Iya, meninggal 2 hari yang lalu. Di Toraja, Bu? Toraja, ya, biar di... Siap. Terima kasih infonya, Bu Dina. Sama-sama, Pak. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Maha terpuji namamu yang besar itu. Dan pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah mendapat kembali penguatan untuk bisa terus menjadi murid-murid-Mu yang terkasih. Kami bisa menghayati betapa Tuhan sangat rindu untuk bisa menambahkan kami pengetahuan, menambahkan kami hikmat, sehingga kami pun menjadi murid-murid yang bijak. Baik kami, untuk keluarga kami juga, dan untuk segala yang kami sedang kerjakan pada saat-saat ini. Dan kami pada saat ini Tuhan akan menaikkan doa-doa syafaat sudi kiranya Tuhan untuk mendengar. Yang pertama kami mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar Bapak Lomo Lenda, terkhusus untuk Bu Lomo yang neneknya baru saja meninggal di Toraja 2 hari yang lalu Tuhan. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang mendukakan keluarga. Untuk itu kami mohon supaya Tuhan sendiri juga yang memberikan penghiburan kepada beliau sekeluarga, supaya Tuhan sendiri juga yang akan melancarkan segala proses kedukaan dan pasca kedukaan, supaya keluarga pun dapat terus melanjutkan kehidupan, dan juga keluarga pun dapat memakai momen ini
sebagai momen yang mempersatukan keluarga besar, sehingga Tuhan sendiri pun yang akan menambahkan rasa persaudaraan dan juga rasa cinta kasih sesama anggota keluarga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami yang sudah Tuhan izinkan mengalami perkembangan yang positif terkait penanggulangan COVID-19. Di berbagai daerah sudah banyak perkembangan yang positif, sehingga roda kehidupan kami pun sudah mulai dapat berjalan kembali. Tetapi kami pun tetap berdoa Tuhan, terkhusus untuk para pemimpin bangsa dan juga tenaga kesehatan, karena tanpa lepas tangan mereka, tanpa campur tangan mereka, kami pun tidak dapat menikmati perkembangan yang signifikan seperti sekarang. Berikanlah mereka juga rasa takut akan Tuhan, kesehatan di dalam mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Dan kami pun juga mau berdoa untuk seluruh keluarga di dalam persekutuan kami GKI Cibadak, untuk pasangan satu sama lain ya Tuhan, antar suami dan istri. Tuhan pun yang akan berkati rasa cinta kasih di antara kami semua. Dan supaya kami pun Tuhan terus perlengkapi sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami, sehingga kami pun dapat menjadi orang tua yang betul-betul dipakai Tuhan sebagai sumber hikmat bagi keluarga kami. Dan dari kamilah timbul teladan yang baik untuk bisa hidup bersama-sama sebagai keluarga di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dimanapun berada, baik itu yang ada bersama kami di tempat ini maupun juga di kota lain, untuk kesehatan mereka masing-masing, supaya di dalam kelemahan tubuh yang mungkin pada saat ini dirasakan orang tua kami masing-masing, Bapak dan Ibu kami, dapat Tuhan topang di dalam kesehatan dari Tuhan, supaya mereka pun juga tetap sukacita ya Tuhan, sehingga kami pun dapat melihat orang tua kami ini dapat merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sampai hari ini, sehingga itu membuat mereka pun dapat bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, terkhusus anak-anak sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, yang masih mengalami PTS pada saat ini menjalani ujian tengah semester. Tuhan juga yang berkati mereka di dalam studi, di dalam ujian-ujian, supaya hasil yang terbaiklah yang menjadi hasil kerja keras mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang duduk di bangku kuliah. Tuhan juga yang akan sertai mereka di dalam segala adaptasi, terkhusus mahasiswa-mahasiswa baru ketika menjalani ospek, ketika juga beradaptasi dengan rutinitas kampus. Tuhan juga yang akan berikan mereka teman-teman yang baik, yang dapat membuat mereka pun bisa kerasan berkuliah di universitas masing-masing, dan mereka pun dapat meraih gelar sesuai jenjang pendidikan mereka kelak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Cibadak, supaya Tuhan pun juga berkati seluruh rencana-rencana, terkhusus juga untuk kegiatan-kegiatan di bulan keluarga sampai akhir tahun nanti Tuhan, supaya Tuhan berkati juga para pelayan-pelayan, untuk pendeta iman, untuk para penatua, pengurus komisi, dan juga untuk para aktivis beserta dengan keluarga masing-masing. Sehingga mereka yang sudah Engkau percaya ini dapat mengemban tugas panggilan, baik itu dari Tuhan maupun kepercayaan dari seluruh jemaat, sehingga kami pun dapat melayani sebaik-baiknya. Dan Tuhan sendirilah yang cukupkan kebutuhan kami masing-masing, lepas pribadi, lepas keluarga, ketika kami memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami mau naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk pokok-pokok doanya. Kita mau berlanjut ke persembahan sekaligus lagu penutup ibadah kita. Mari kita nyanyikan bersama Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwa
Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak kita semua untuk sekali lagi bersatu dalam doa, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini sudah sampai di penghujung ibadah, dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Kami pun bersyukur untuk segala kebersamaan yang kami dapat rasakan, meskipun masih melalui media online ya Tuhan. Kami pun juga bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan untuk itulah kami juga terus bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk bisa melihat adanya sebuah panggilan untuk terus bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kami dapat daripada-Mu. Dan kami pun pada saat ini juga hendak undur diri. Kiranya Tuhan juga yang akan sertai kami dalam istirahat kami di malam hari, sehingga esok pagi pun Tuhan sendiri yang bangunkan kami, dan Tuhan sendiri kiranya mau berikan kami kekuatan yang baru. Tuhan berikan kami hikmat untuk esok hari kami dapat menjalani aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di malam hari ini. Tetap sehat. Salam sehat. Terima kasih, Yesus Kak. memberkati Bapak Terima Ibu sekalian. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.